teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Di video ini saya akan menceritakan perjalanan saya ke kota Kendari dalam rangka AIDA Freediving Course di bulan Agustus. Jadi singkat ceritanya, si Ujang, salah satu teman di kota Kendari, jadi dia coba kontak saya, dia bilang, "Bang, bisa nggak ke kota Kendari untuk buka kelas?" Terus saya bilang, kalau kuotanya sudah pas, oke, kita jalan. Dan akhirnya dia bilang oke, pas. Seminggu setelah Ujang hubungin saya, akhirnya fix kita ke Kendari dan berangkatlah saya ke Kendari. Ya, namanya musim pandemi kayak sekarang ini kan memang traveling di mana-mana pasti ribet lah ya. Saya juga kemarin tidak sempat untuk ambil footage di bandara karena jujur memang saya kurang pengalaman traveling dengan kamera. Memang sangat ribet hari itu dan saya sebenarnya pengen ngambil informasi supaya teman-teman tahu lah bagaimana traveling di musim pandemi kayak begini. Tapi saya jujur kurang pengalaman untuk traveling sambil pegang kamera. Jadi saya tidak sempat untuk memang ngambil gambar. Nanti kalian bisa lihat lah kok banyak traveler yang lebih punya pengalaman dan mereka bisa traveling sekaligus dengan ngambil footage keribetan pada saat mereka traveling. Oke, tibalah saya di kota Kendari. Kemudian ada kawan juga yang jemput di bandara. Kemudian saya di bandara tinggal di rumah salah satu sobat lama di kampus dulu. Kemudian pertemuan pertama saya bersama dengan kawan-kawan di apnea Kendari, mereka banyak sekali itu malam, kita ketemu, ngobrol dan segala macamnya, saling kenal. Ternyata mereka sangat antusias sekali dengan dibuka kembalinya AIDA Freediving Course di kota Kendari ini setelah hampir kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu terakhir kali saya ke kota Kendari. Makanya di video kali ini juga saya pengen bilang terima kasih yang sebesar-besarnya buat Om Ujang di apnea Kendari yang sudah mengundang saya kembali ke sini. Kemudian terima kasih banyak juga buat kawan-kawan yang lain semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak juga buat semua para peserta yang mau mengikuti program kelas AIDA Freediving Course untuk kelas basic. Kalian kalau mau cari timestamp-nya saya pasang di sini, mulai dari sesi kolam, sesi teori, sesi kolam sampai di sesi laut, sampai di final exam, semuanya ada di sini. Kalian bisa skip saja langsung di situ. Kalaupun misalnya kalian mau nonton sampai habis, silakan. Akhirnya kita coba masuk di sesi pertama karena memang setiap kelas pasti ada seperti itu. Jadi ada sesi kelasnya, kemudian sesi kolamnya, kemudian ada sesi open waternya atau di laut. Jadi di sesi kelas itu kita betul-betul membahas tentang semua teori-teori dasar yang berhubungan dengan freediving. Artinya kita membahas tentang apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang freediver, apa sih yang tidak boleh dilakukan, kemudian beberapa teori-teori yang memang juga support kita nanti pada saat kita latihan di laut atau latihan di kolam, itu kita bahas habis di situ. Alhamdulillah 2 sesi teori kelas kita jalankan dengan lancar. Teman-teman juga cukup proaktif di dalam kelas. Pindahlah kita di sesi kolam. Oke, jadi di sesi kolam ini sebenarnya hanya untuk mempraktekkan beberapa teori dasar terkait dengan freediving course, terkait dengan basic level mereka ya, di mana mereka di kelas belajar tentang breathing cycle atau siklus pernapasan. Nah, itu mereka harus praktekkan di kolam sebelum mereka ke laut. Ini menjadi satu poin yang sangat penting ya. Artinya sebagai seorang freediver kita harus mampu untuk mengetahui tentang teori dasar dari freediving sebelum kita menahan nafas dan setelah kita menahan nafas. Ada beberapa step yang harus kita ingat baik-baik. Kemudian saya coba untuk mengizinkan mereka untuk nge-push limitnya mereka, walaupun ya di AIDA 2 atau basic
basic course ini maksimum mereka di 2 menit. Tapi terlepas dari kita punya persyaratan itu, sebenarnya kan teori yang ada di level basic ini tidak harus membuat bahwa teman-teman di 2 menit saja. Kalau teman-teman paham teorinya dengan baik, itu 5 menit pun kalian pasti sanggup. Jadi tidak ada batasan bahwa saya masih di level 2, saya tidak boleh menahan napas sampai 5 menit. Menurut saya kalian boleh saja tahan napas sampai 5 menit, 6 menit, 7 menit kalau kalian paham teorinya dan memang kalian ikuti step-step yang ada di teorinya. Cuman memang untuk syarat kelulusan 2 menit saja sudah cukup untuk membuat kalian lulus sebagai seorang AIDA freediving di level 2. Kemudian di kolam pun kita belajar yang namanya body system, dasar-dasar tentang body system. Kemudian mereka harus mempraktekkan itu dengan baik. Artinya saya tidak meminta kesempurnaan karena ini kan istilahnya suatu hal yang baru mungkin buat mereka, untuk beberapa orang. Jadi minimal mereka paham lah, minimal mereka coba mempraktekkan sekali, 2 kali, 3 kali, supaya begitu besok-besok mereka pengen latihan lagi di komunitas, mereka sudah tahu aturan-aturan mainnya, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Kemudian perjalanan di sesi kolam pun berlanjut dengan melihat, oh ini si A ini kurangnya di sini, oh ini si B kurangnya di sini, si C kurangnya di sini. Itulah yang nanti bakal saya buat jadi pekerjaan rumah ya buat mereka bisa latihan rutin tiap minggu sekali, mungkin tiap seminggu mungkin 2 kali, supaya mereka bisa memperbaiki apa yang kurang, supaya ada yang namanya latihan rutin sehingga mereka bisa perbaiki dirinya sendiri. Sesi kolam berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kemudian kita coba keesokan harinya kita coba pindah ke laut. Jadi itu hari spot yang kita pilih adalah di Pulau Hari. Pulau Hari memang sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya di 2-3 tahun yang lalu memang Pulau Hari menjadi salah satu spot andalan memang buat kita ya, khususnya kalau mau open water di Kota Kendari. Pulaunya sangat, istilahnya pulaunya cukup kecil ya, tapi sangat pas lah buat teman-teman di level basic. Maksimum depth-nya juga untuk 16-20 meter juga ada. Kemudian kalau lautnya lagi kondisi bagus juga dia bisa dapat visibility yang sangat bagus. Cuman kemarin kita harus agak sedikit kucing-kucingan dengan kondisi laut karena di satu sisi pulau itu agak berombak, kita pindah di satu sisi yang lain. Kemudian ya intinya berjalan dengan lancar. Beberapa poin-poin penting yang harus mereka kuasai, yang harus mereka tahu, sudah saya berikan sama mereka beberapa contoh kasus. Kemudian khususnya buat teman-teman yang penggiat spearfishing, kemudian saya coba kasih bobot materi lebih besar di faktor safety ya. Jadi saya coba blackout, kemudian kasih mereka contoh kasus orang blackout itu seperti ini, dan mereka harus bisa untuk melakukan prosedur rescue dengan baik. Yang penting mereka juga aman dan orang yang mereka rescue juga pastinya juga selamat.
pribadi juga tidak memaksa mereka untuk jadi sempurna. Jadi di video ini pun juga saya bakal menjelaskan ke teman-teman, walaupun nanti ada sedikit footage yang ya mungkin kalau kalian mau menilai ini masih salah, ini masih salah, ya nggak ada masalah karena memang mereka masih belajar. Dan menurut saya tidak ada yang langsung sempurna di hari pertama atau di proses waktu mereka belajar di kelas itu. Kalau memang misalnya ada kesalahan, nah disitulah tugas saya untuk coba untuk membereskan. Setelah itu kita ada review lagi, kemudian kasih sedikit masukan buat mereka. Kemudian sesi terakhir kita masuk di exam, ujian tulis, untuk memastikan bahwa mereka paham tentang teorinya. Oke, untuk memastikan bahwa mereka betul-betul menguasai tentang apa sih sebenarnya yang mereka lakukan selama kurang lebih 3 atau 4 hari terakhir, mulai dari di kolam sampai di laut. Teori ini sebenarnya, ujian tulis ini sebenarnya cuma support saya sebenarnya buat mereka. Jadi mereka bisa langsung introspeksi diri sendiri bahwa oh ternyata selama ini pemahaman teori yang saya punya mungkin kurang benar, atau ternyata pemahaman teori saya ternyata sudah benar. Butuh ada ujiannya supaya kita bisa lebih percaya diri ke depannya. Dan alhamdulillah semuanya lulus, sertifikasi semua berjalan dengan lancar. Terima kasih buat semua kawan-kawan di Kendari yang sudah support Melanesia Freedive. Terima kasih buat semua kawan-kawan di kota Kendari yang sudah membantu mulai dari tahap pertama sampai selesainya proses belajar. Terima kasih juga buat kawan-kawan di apnea Kendari, termasuk termasuk Ujang, kemudian semua lah kawan-kawan di apnea Kendari. Ada saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang jelasnya semuanya baik, semuanya sangat antusias dengan program ini. Saya berharap sih buat teman-teman di apnea Kendari bisa lebih kompak lagi, kemudian bisa saling mengedukasi satu sama lain, kemudian bisa saling menjaga satu sama lain, tetap kompak, dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa di lain waktu. Kurang lebih video kali ini seperti itu saja. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Melanesia Freedive, please subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hendra Iriansa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.